dengan memiliki tingkat operasional yang cenderung berat hingga ekstrim, dan kinerja pelumas menjadi sesuatu yang kritikal di dalam industri ini. Kami dari ExxonMobil terus berusaha memberikan terobosan baru dan juga solusi untuk menjawab kebutuhan para pelaku industri pertambangan. Untuk menjawab kebutuhan PT KTC, kami menyarankan penggunaan pelumas mesin berperforma tinggi mobil Delvac MX-15W40 sebagai solusi untuk peningkatan efisiensi kinerja mesin dan keandalan unit-unit PT KTC. Pelumas mobil Delvac MX-15W40 adalah pelumas dengan spesifikasi APCI 4 yang didesain untuk berbagai tipe alat berat dengan tingkat operasional normal, berat hingga ekstrim. Dengan spesifikasi tersebut, kami yakin bahwa penggunaan pelumas ini adalah kunci utama dalam peningkatan kinerja, efisiensi, dan produktivitas PT KTC. Pemakaian pelumas mobil Delvac MX-15W40 memberikan dampak yang signifikan dalam operasional kami. Setiap kendaraan operasional kami kini memiliki usia pakai yang lebih panjang, sehingga servis berkala menjadi lebih jarang dan tentunya memberikan peningkatan dalam efisiensi bekerja. Terlebih memberikan rasa aman bagi setiap pekerja di operasional kami. Sebuah pencapaian besar bagi kami PT KTC dapat bekerjasama dengan ExxonMobil dan PT Arta Pusaka Mitra Sakti. Kami harap kerjasama ini bisa terus berlanjut sampai ke depan. ExxonMobil akan terus berusaha meningkatkan kualitas dan layanan yang sudah berjalan saat ini karena kepuasan customer adalah alasan utama kami untuk terus berinovasi. Sebagai distributor resmi ExxonMobil Lubricants Indonesia, kami PT Arta Pusaka Mitra Sakti akan mempertahankan kualitas layanan dan performa produk bagi PT KTC dan seluruh industri pertambangan. We all know oil analysis helps limit unscheduled downtime, equipment repair, and lost productivity. We also know that submitting samples can be cumbersome and time-consuming, but it doesn't have to be. Now there's another way, MobileServe Lubricant Analysis, featuring Scan and Go technology. With Scan and Go, there's no hunting for equipment information, no printing labels, no filling out all the data by hand. You just scan the bottle and the equipment tag, document the details, and mail the sample. Done. Fewer steps, better data accuracy. Documented evidence proves that the program can make the process of submitting samples 66% faster than standard methods. One large operation saves more than 8 hours per month, an entire day. And MobileServe Lubricant Analysis has an intuitive interface for easier account management and equipment monitoring. You can receive updates, reports, and recommendations on your mobile device wherever you are. MobileServe Lubricant Analysis, the faster way to protect your equipment so you can spend more time building your business. What would you do with an extra day every month? An alarm goes off. A light comes on. A whistle blows. Every morning across the globe, communities go to work. And you make it possible. You move mountains. You harness wind. You make the things that make the day. From electricity to steel. From paper towels to water bottles. If your community needs it, you're working hard to get it to them. And MobileServe is here to help you get the job done, so you can go the extra mile and make smarter decisions for your business and your customers. We're here for you, so you can always be there for your community, every day. MobileServe. We stand with those who make the world work.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, semangat dan selamat datang di acara webinar series yang diselenggarakan oleh The Indonesian Energy and Mining Magazine Tambang dan disponsori oleh ExxonMobil Lubricants Indonesia. Webinar series hari ini mengangkat tema Fleet Management and Maintenance Resilience in Mining Industry. Sebagai informasi, seluruh kru dan pengisi acara di studio telah divaksin dan selalu menjalankan protokol kesehatan 5M yang berlaku. Saya Rara Gusta, senang sekali kembali hadir untuk memandu jalannya webinar series hari ini dan nantinya saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh moderator dan juga pembicara spesial dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita pada webinar series hari ini. Beliau akan memandu jalannya sesi materi dan juga Q&A. Beliau adalah Bapak Muflihun Hidayat selaku redaksi majalah Tambang. Halo, semangat siang Bapak Muflih. Semangat siang Mbak Rara. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Mbak Rara gimana kabarnya? Wah, saya baik sekali kalau ngelihat Bapak Muflih tersenyum sumringah sekali. Berarti semangat sekali ya Pak hari ini ya? Oh tentu dong, harus itu. Baik, kalau gitu berarti saya mengambil kesimpulan kalau Bapak Muflih sudah siap nih Pak ya? Monggo. Baik, Bapak Muflih kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat representatif tentunya, terutama di bidang fleet management dan maintenance. Di sini ada Bapak Iswanto Ishak, beliau merupakan fleet management expert dari Perhapi Kutai Timur. Kemudian ada Bapak Slamet Widodo, VP Perawatan Alat Produksi dan Penunjang Tambang PT Bukit Asam Tbk. Kemudian ada Bapak Filipus Martin, beliau merupakan CTO Barito Technologies. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih juga kepada ExxonMobil Lubricants Indonesia yang sudah mendukung dan mensupport majalah Tambang untuk kembali menyelenggarakan Mining Talks pada hari ini. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui ya, salah satu aspek yang menjadi perhatian perusahaan tambang dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi adalah bagaimana mengoptimalkan kinerja armada untuk pengangkutan galian, di mana aktivitas pengangkutan galian tersebut dilakukan dengan berbagai opsi ya yang ada saat ini. Kita bisa lihat misalnya dengan kapal, dengan kereta api seperti Bukit Asam, kemudian dengan konveyor, dan yang paling umum digunakan itu truk ya untuk pengangkutan galian. Baik itu OB atau batu bara, ore dan sebagainya. Nah, fleet management system memiliki kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada operasional pertambangan. Salah satunya yang paling utama itu soal penghematan konsumsi bahan bakar, di mana bisa dibilang hampir 60% ya dari cost operasional tambang itu ada di fuel cost ya, di biaya bahan bakar. Kemudian pengimplementasian fleet management system juga bisa membantu perusahaan untuk melakukan predictive maintenance, yang ujungnya dapat mencegah risiko downtime. Seperti yang kita tahu ya, di tengah harga komoditas saat ini yang sedang baik begitu, ketika terjadi downtime tentu akan menyebabkan potensial loss yang luar biasa bagi perusahaan. Nah, untuk mendapat gambaran tentang fleet management dan maintenance, tentunya maintenance yang resilience ya, ini nanti kita akan berdiskusi dengan para narasumber. Yang pertama akan kita mulai dari Pak Iswanto sebagai fleet management expert Perhapi Kutai Timur, yang nantinya akan memberikan gambaran tentang dasar-dasar dan selayang pandang begitu tentang fleet management, dan tentunya dengan pengalaman beliau kita akan mendapat gambaran yang menarik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Slamet Widodo yang
secara khusus akan menjelaskan tentang best practice yang ada di Bukit Asam ya. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan oleh Pak Martin sebagai perwakilan dari penyedia teknologi yang akan menjelaskan tentang inovasi-inovasi di bidang fleet management system. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang nanti ingin bertanya, kami persilakan sambil paralel diskusi dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau Q&A yang sudah disediakan dan nanti akan saya bacakan di akhir diskusi setelah paparan. Baik, sebelum memulai perkenankan saya memperkenalkan Pak Iswanto. Pak Iswanto Ishak, beliau merupakan fleet management expert dari Perhapi Kutai Timur. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang pertambangan. Sebelumnya beliau juga bekerja sebagai mining engineer di Lambang Daya Agritama dan Siak Agung Perkasa. Kemudian pernah juga bekerja di Malaysian Smelting Corporation, dan saat ini beliau aktif di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Kutai Timur atau Perhapi ya, dan juga bekerja di PT Kaltim Primakol atau KPC, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar ya di Indonesia. Baik, kepada Pak Iswanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, semangat pagi. Hai Pak Mufri. Baik, Pak Iswanto, silahkan Pak. Oke, rekan-rekan, saya mohon izin duluan ya, Pak Widodo, Pak Martin, untuk menyampaikan materi dan selamat pagi, semangat pagi ya buat rekan-rekan semua. Ini mungkin posisi paling rame ya yang pernah saya isi ya untuk pemberian materi terkait dengan aspek teknis. Mudah-mudahan apa yang saya akan paparkan ini bisa menjadi hal yang berguna untuk rekan-rekan semua. Kita akan mulai ke fleet management system ya di mining industry. Khususnya untuk saat ini saya berada di industri batubara, dan ini sebenarnya berlakunya umum ya untuk fleet management system itu sendiri. Next. Oke. Sebagaimana yang kita tahu saat ini memang kondisi rules ya dari pemerintah itu mewajibkan kita untuk men-sharing data atau open data dari masing-masing perusahaan, sehingga itu menyebabkan berlomba-lomba lah perusahaan-perusahaan tambang baik owner maupun kontraktor untuk menerapkan digitalisasi, di mana saat ini diwakili oleh fleet management system itu sendiri ya, aktual di lapangan kita. Kalau kita melihat dari fungsi dari fleet management system itu sendiri, sebenarnya awalnya simple ya, hanya manage distribusi truk ke shovel berdasarkan kapasitas masing-masing. Itu adalah fungsi awalnya dulu. Kemudian menampilkan data secara real time, di mana data itu bisa terlihat, produksinya berapa, apa saja ini yang menjadi hambatan. Tapi ke depan kita tidak bisa lagi hanya bertolak di situ. Kita harus mengembangkan fungsi dari fleet management system itu. Dari apa? Dari data-data. Kita tahu data yang dihasilkan itu saat ini cukup banyak, dan data-data tersebut harusnya bisa diutilize dengan baik. Baik untuk sisi analisa, untuk decision making maupun improvement. Jadi selama ini yang kita rasakan di KPC, Business Improvement Process, itu sebenarnya menggunakan data-data dari Fleet Management System. Sehingga kita tahu harus mengimprove apa ke depan, untuk memperbaiki proses apa. Ujung-ujungnya akan berbicara di bagaimana meningkatkan efisiensi dari operasi. Next, Pak. Kalau kita bicara fleet management system, sebenarnya yang harus kita pastikan itu adalah measurement-nya apa. Ukurannya apa sih dikatakan berhasil? Saat ini itu kita masih mungkin mengacu ya, beberapa perusahaan mungkin mengacu ke match factor. Di mana match factor itu sendiri merupakan, kalau dari literaturnya, rasio kapasitas alat berdasarkan dari periode loading dan hauling.
dari digger dan truk. Dari match factor ini sebenarnya bisa digunakan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode productivity, menghitung productivity-nya. Jadi based on kapasitas truk dibagi dengan kapasitas digger, atau berdasarkan ready hours. Ready hours itu truk dan digger juga. Cuman bedanya antara productivity yang kita hitung saat ini dengan yang akan kita gunakan untuk menghitung match factor, kita akan memasukkan parameter queuing dan hanging. Jadi tidak bicara hanya di spotting dan cycle time, tapi kita memasukkan parameter hanging dan queuing. Kenapa? Karena memang jujur kita sampai saat ini tidak pernah bisa untuk menghilangkan aspek queuing dan hanging di dalam operasi. Ya. Meskipun dispatchernya jago, gitu, meskipun fleet manajemennya canggih, tapi nanti rekan-rekan bisa lihat apakah kita mampu menihilkan itu semua. Dalam satu periode tertentu ya, kalau dalam satu cycle aja mungkin bisa. Tapi kalau dalam satu periode tertentu, kecenderungan untuk terjadinya hanging dan queuing itu besar akan terjadi. Tapi yang poinnya adalah bagaimana kita mengontrol hanging dan queuing itu. Next, Pak. Jadi kita melihat dari simulasi. Sebenarnya pada saat kita melihat productivity, based on productivity ya, menghitung match factor, maka yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita menghitung dasar teorinya dulu, supaya nanti kita bisa menentukan match factor mana dan dasarnya apa untuk kita tentukan, oh ini akan dijadikan KPI. Karena ketelitian kita dalam menentukan KPI itu akan menentukan bagaimana langkah ke depannya, efisien atau tidak. Di dalam mekanisme yang saya sampaikan di layar itu masih bersifat teknis, belum kita masukin aspek cost ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, saya izin annotate ya. Kalau saat ini ada beberapa best practice yang bisa kita pakai. Yang pertama, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan, target queuing saya adalah 3/4 loading. Ya, bisa jadi. Atau target queuing saya atau target hanging saya 1/4 loading time itu bisa tergantung dari best practice dan memang apakah itu sudah dikaji atau belum secara aspek ekonomisnya. Itu yang paling penting. Apapun KPI yang kita berikan, maka kita harus masukkan faktor ekonomis di situ. Contoh saja ya, kalau kita lihat saat ini saya menggunakan metode persentase. Saya menggunakan metode persentase di mana ketika cycle time saya 20 menit, maka saya akan membuat beberapa persentase ya, dari 2% sampai 28%. Artinya, queuing per cycle saya itu 0,4 sampai di 7,8 menit. Kalau cycle time-nya 20 menit. Kemudian ready hours-nya berapa? Ready hours-nya jadi 20,4 sampai di 27,8. Maka ketika kita menghitung productivity, maka kita harus memasukkan faktor payload-nya ini. 134 atau 56 BCM ya, tergantung dari density di material di masing-masing perusahaan. Kalau kita lihat dari parameter yang ada, maka kita coba memasukkan simulasi. Jika kita menggunakan satu truk sampai di 10 truk, berapa productivity-nya masing-masing? Semakin besar persentase queuing, maka productivity-nya akan semakin rendah dari 164 sampai menjadi 121 BCM per jam. Itu menggunakan satu truk. Kalau sampai 10 truk, dia bisa mencapai di 1642 hingga 1206 BCM per jam. Jadi kita pada saat melihat productivity itu melihat juga jumlah truk yang di-assign ke situ berapa. Saat ini kalau kita lihat dari sisi digger, jika spotting dan loading itu adalah 3 menit, dengan mekanisme yang sama, menggunakan sistem persentase dari 2 sampai 28, maka hang per cycle itu akan bermain di 0,06 sampai di 1,17 menit per cycle-nya. Atau ready hours-nya dari 3,06 menjadi 4,17. Productivity digger gimana? Productivity digger, karena digger itu kita anggap ini adalah 1, maka productivity digger-nya di 1094 BCM per jam sampai di 804 BCM per jam. Sehingga menggunakan mekanisme pendekatan MF menggunakan productivity,
maka kita tinggal bagi ya productivity truck dibagi dengan productivity digger. Maka kalau satu truk MF-nya cuma di 0,15. Kalau di 7 truk ya, di 7 truk maka yang saya lingkarin hitam ini, maka dia MF-nya di 1,05. 1,05. Yang sedikit agak menarik adalah pada saat kita melihat MF 1,05 dengan 7 truk, maka di setiap persentase komposisi, ya, misalnya 2% queuing, 2% hanging, atau 14% queuing, 14% hanging, maka MF-nya akan sama. 1,05 semua. Nah, inilah yang harus kita lihat. 1,05 mana sebenarnya yang paling efisien, yang paling ekonomis. Next, Mas. Demikian juga yang 25 menit. Ya. Sama secara perhitungannya. Next, Mas. Yang 30 menit juga sama. Artinya setiap persentase komposisi yang sama, maka dia akan menghasilkan next faktor yang sama juga. Next. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita harus melihat komposisi mana itu yang paling baik, ya, untuk menentukan tingkat efisiensinya. Next. Baru kita bisa menentukan match faktor berapa sebenarnya yang bisa kita pakai untuk jadikan KPI. Karena apa? Tidak bisa kita katakan saat misalnya KPC menggunakan 1,2 match faktornya, misalnya ya. Maka yang lain juga akan mengikuti, oh kami akan 1,2 juga, karena kita mengacu ke KPC. Padahal kita di KPC, jumlah alat atau tipe alat, kapasitasnya itu berbeda-beda, kemampuan engine-nya berbeda-beda. Maka setiap engine atau tipe itu akan menghasilkan fuel burn rate yang berbeda-beda juga. Jadi tidak bisa disamakan. Maka setiap perusahaan yang menggunakan fleet management system dalam menentukan KPI itu harus menentukan cost analisisnya, loss-nya berapa dari sisi fuel-nya. Next, Mas. Nah, ini tadi. Misalnya rekan-rekan menentukan match faktornya adalah 0,9. Ini tadi saya bilang, nggak bisa ini berlaku umum, karena masing-masing itu akan berbeda dia. Next. Jika kita tetapkan match faktor kita adalah 0,9, maka kita akan menggunakan simulasi yang sama, ya. Pada saat pada saat cycle time 30 menit, match faktor 0,9, maka jumlah truk 9 unit itu udah cukup untuk mencapai match faktor tersebut. 9 truk dia mencapai dari match faktor yang akan kita tetapkan. Tapi pertanyaannya, pada saat 9 truk yang kita assign ke sana, apakah akan terjadi terus-menerus MF-nya 0,9? Atau akan menghasilkan queuing yang sama ataupun hanging yang sama? Karena akan banyak sekali kendala atau hambatan di jalan, kendala di diggernya sendiri, di shovelnya sendiri. Itu akan membuat si hanging dan queuing itu akan fluktuatif. Disitulah sebenarnya fungsi dari fleet management system, supaya kita dapat mengontrol nih. Kalau kita tadi punya acuan adalah match faktornya 0,9, dengan 9 truk itu bisa jadi 1, bisa jadi 0,8 atau 0,7. Fleet management system itu memberikan perhitungan juga di dalam sistemnya untuk, oh ini perlu ditambahin. Kapan kita perlu nambah, kapan kita perlu ngurang. Karena nggak mungkin setiap dalam satu shift tertentu, rentang satu shift itu konsistensi dari operasi itu kan sama. Ya, misalnya jam awal shift itu injekan gas para pilot-pilot truk itu masih jos gitu kan, masih fresh, maka mereka akan pacu itu. Tapi mendekati jam-jam 12-an ke atas itu mulai turun. Artinya kalau kita menggunakan manual, kita akan harus ibaratnya mengupdate cycle time-nya berapa. Tapi menggunakan fleet management system sudah membuat kalkulasi dari aktual speed dari masing-masing, ya, atau cycle time-nya atau travel time-nya itu dikonversi menjadi speed-nya. Nah, speed itulah nanti yang harus di-adjust ke operation atau diinfokan untuk tetap mereka konsisten. Kalau enggak, apa yang terjadi? Maka para dispatcher itu harus melakukan adjustment
di dalam memanage fleet manajemennya atau distribusi truknya itu sendiri. Kalau dengan MF yang sama, seandainya tadi 0,9 menggunakan 9 truk, itu adalah match faktornya 0,9, maka kita mencoba menggunakan simulasi yang lain. Jika menggunakan 8 truk, yang saya garis putus-putus hitam, antara productivity truk dan productivity digger, ya kan? Kita kombinasikan mulai dari 4, ya, queuing-nya 4%, saya akan pasangkan dengan queuing-nya hanging-nya 10%. Kita lihat nanti 4% terhadap 12, 4% terhadap 14, dan seterusnya sampai di 28. Demikian juga nanti dari 6% saya akan komposisikan juga terhadap 10, terhadap 12, terhadap 14. Apa yang akan terjadi? Apakah akan juga dengan 8 truk itu bisa mencapai DMF 0,9? Next, Mas. Ya, ini contohnya. Jadi menggunakan simulasi yang tadi, pada saat kita komposisikan 4% queuing dan 14% hanging, kemudian 6% queuing dan 16% hanging, 8% queuing, 18% hanging, ini sama-sama 0,9 si match faktornya. Pertanyaan berikutnya adalah 0,9 mana yang paling efisien? Kalau kita tetapkan di 0,9. Kalau kita mengacu dari sisi produksi saja, productivity ya, menghitung match faktornya, maka semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri, hangingnya semakin rendah dan queuing semakin rendah, itu yang paling ekonomis. Tapi kan kita harus melihat ini achievable atau enggak. Misalnya ditetapkan oleh tim ya, tim yang menentukan KPI itu, si queuing kita harus 4% dan hanging 14%. Apakah itu bisa kita capai atau enggak dalam operasi? Kalau nggak bisa capai, ya harus berapa? Acuannya apa? Yang paling ekonomis yang mana? Ujung-ujung kita akan bicara aspek ekonomisnya. Itu perlu dianalisa sehingga kita bisa tentukan nantinya. Next, Mas. Next. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisis ini. Pada saat kita melihat plan, ya, kita kan mengimprove rencana ini, mengimprove plan. Kalau plan itu mengatakan dengan persentase tertentu yang ditetapkan di dalam plan, maka kita harus mencari apakah ada komposisi lain yang lebih bagus dibanding plan itu sendiri. Kalau dalam plan misalnya loss fuel-nya untuk hanging dan queuing itu misalnya 4.000 liter per jam misalnya, atau per hari, itu maka produksinya akan 10.000 misalnya, ya, 10.000 BCM. Tapi kita harus mencari ada nggak kira-kira yang loss fuel, hanging dan queuing itu sama, tetapi kita punya gain untuk menurunkan loss atau meningkatkan si produksinya. Makanya kita butuhkan untuk menganalisa loss and gain, ya, loss di fuel baik untuk hanging dan queuing maupun gain production dari hanging dan queuing itu sendiri. Next. Jadi di dalam fleet management system, solusi yang terbaru sebenarnya kita bisa menghitung atau membuat itu secara real time. Ya. Jadi dalam analisa tadi, kita bisa lakukan analisa yang cukup jelimet, tetapi dengan fleet management system dikombin dengan engine health, maka sebenarnya itu bisa jadi lebih simple. Data-data yang banyak tadi, itu akan bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menentukan pada saat operasi saat ini itu fuel ratio kita berapa. Jadi acuan kita saat ini adalah menekan fuel ratio, ya, perbandingan antara fuel consumption dengan BCM-nya. Next, Mas. Ya. Untuk solusi yang ditawarkan ke depan, dan mungkin ini juga bisa diambil opportunity-nya oleh para developer seperti Barito gitu. Dari kombinasi antara fleet management data dengan engine health, maka kita bisa menemukan data fuel burn rate. Fuel burn rate itu powerful. Fuel burn rate dikali dengan durasi itu udah jadi fuel consumption.
Kalau OB-nya sendiri saat ini memang di dalam di dispatch itu sendiri ataupun apapun produknya itu akan menghasilkan atau memberikan real time untuk OB production, baik OB by fleet, by panel, by pit, by dumping, bahkan by region. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat fuel ratio strategi dengan mengawinkan dua data ini antara dispatch ya, atau FMS dengan engine health ini. Tantangannya adalah saat ini semua OEM harusnya dia open source terhadap data, terhadap FMS ya. Jadi bisa diinterfacing. Pada saat bisa diinterfacing, kita bisa mengambil data untuk kita tampilkan. Kombinasi itu akan menghasilkan fuel ratio tadi. Itu yang paling penting untuk kita lakukan ke depan. Kemudian selain fuel, ada juga keakurasian dari plant maintenance. Kenapa? Kita di situ ada data SMU ya, Service Meter Unit. SMU ini bisa kita gunakan untuk maintenance, predictive maintenance-nya. Kapan dia harus diservis? Karena gini, kalau kita bicara prediksi atau plan untuk servis hari ini untuk 250 jam ke depan, maka sebenarnya tidak bisa kita kalikan 24 jam atau 20 jam dikali dengan jumlah hari, sehingga kita dapatkan 250 jam. Tapi aktual shift berjalan itu ada hujan, ada standby, gitu kan. Kemudian ada blasting, yang dimana engine-nya mati. Pada saat engine mati, sebenarnya SMU-nya belum tercapai. Kalau kita tidak manfaatkan tools ini untuk menentukan predictive maintenance, maka kita sebenarnya loss di situ. Selain untuk service juga, keakurasian juga untuk oil life, ya, umurnya oli. Nah, semakin akurat kita menggunakan tools yang lebih presisi, maka kita sebenarnya bisa menunda mungkin dari perhitungan sebelumnya 10 hari, aktualnya mungkin bisa 15 hari. Itu sudah merupakan satu saving tersendiri di dalam melakukan predictive maintenance ya. Selain itu memang ada hal yang agak sedikit berbicaranya lebih advance lagi, itu predictive maintenance. Pattern of engine abuse dan operator abuse itu akan membuat kerusakan apa di dalam unit. Ya, kerusakan itu dibikin patternnya supaya kita bisa tahu, kayak machine learning gitu kan. Sehingga kita bisa kira-kira kalau 2 kali lagi kena abuse A, maka dia akan rusak ini. Maka sebelum itu kita harus panggil dulu unitnya ke shop, ke main shop, supaya nanti bisa dipoles-poles dulu, supaya nanti begitu kejadian lagi abuse yang sama, itu tidak menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Jadi itu kira-kira yang penting selain sisi aspek reporting ya, karena semua yang ada di fleet management system itu sekarang itu dikontrol oleh top management juga, maka reporting itu menjadi satu hal yang krusial juga. Kemudian di dalam penggunaan data itu juga kita perlu membangun analytic tools nantinya, sehingga memudahkan para pengambil keputusan baik di operation, baik menggunakan aplikasi gitu kan, aplikasi yang di gadget ataupun untuk para dispatchernya, untuk menentukan strategi, perubahan-perubahan strategi yang dibutuhkan lebih cepat dan lebih akurat ya. Dan diketahui oleh kedua belah pihak, baik di operation maupun di dispatchernya. Jadi tidak menimbulkan konflik di sana. Next. Itu mungkin sekilas ya, aspek teknis dari fleet management system itu sendiri. Quote-nya itu adalah data tidak memiliki nilai. Dia hanya merupakan sekumpulan angka dan kata. Jadi kalau kita tidak gunakan angka dan data tadi, maka itu sebenarnya tidak memberikan apa-apa ke kita. Demikian Mas Mufli. Baik, terima kasih banyak Pak Iswanto. Menarik ya Pak. Data itu hanya akan menjadi data, angka dan kata-kata ya. Iya. Dia hanya sebatas tools ya. Kita harus bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin gitu ya.
dengan analisa-analisa dan sebagainya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Iswanto, luar biasa paparannya Pak. Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya Pak Slamet Widodo. Beliau merupakan VP Perawatan Alat Produksi dan Penunjang Tambang PT Bukit Asam Tbk. Ini cocok sekali nih untuk melanjutkan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Iswanto. Dan Pak Slamet ini menyelesaikan pendidikan S2 di bidang teknik energi baru terbarukan di Politeknik Sriwijaya. Kemudian pada tahun 2018 beliau pernah menjadi manajer perawatan elektrifikasi di PTBA, kemudian sebagai manajer perawatan listrik di unit pertambangan Tanjung Enim PTBA. Dan ini menariknya pada tahun 2002 tahun ini Pak Slamet Widodo ini meraih penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden ini. Dan pada tahun 2020 juga meraih penghargaan Dharma Karya dari Kementerian SDM. Dan masih banyak lagi penghargaan beliau ini khususnya di bidang inovasi yang ada di operasi pertambangan. Kepada Pak Slamet Widodo, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Widodo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Pak Atep selaku Direktur Utama Majalah Tambang ya. Kemudian Pak Iswanto sebagai expert Fleet Management System. Wah, ini kita ketemu lagi Pak beberapa tahun yang lalu sebelum aplikasi ini kita laksanakan di Bukit Asam. Kita pernah ke sana di 2016, 2015 lah ya. Sebagai branding Fleet Management System, karena Bukit Asam terus terang memang belum menerapkan penuh Fleet Management System pada waktu sebelumnya. Karena kita berproduksi itu menggunakan alat tambang utama yaitu bager. Gitu Pak ya. Ya. Nah, kemudian 2016 kita coba untuk berproduksi di area yang tidak terbatas kepada blok barat, tetapi harus ke blok timur gitu ya. Sehingga kemudian kita membeli PC 3000 dan kemudian Big Digger Belas sebanyak 40 unit. Kemudian juga Pak Philips Martin, selamat siang buat Bapak, lalu juga kepada semua Bapak Ibu sekalian yang ikut di diskusi ini. Menarik sebenarnya, saya lebih menarik mendengar dari Pak Iswanto ya, karena secara detail aplikasi dari Fleet Management System ini hampir disampaikan di sini, baik secara data, kemudian kesimpulan yang harus disampaikan, lalu juga treatment apa dari sebuah operasional itu bisa kita ambil, efektifkah, atau mungkin data-data yang lain yang sebenarnya memang itu merupakan ciri khas dari basic fleet management system. Ya memang seperti itu, tetapi kami juga tidak menampilkan data selengkap Pak Iswanto yang expert ya, karena itu yang dibutuhkan. Next Pak. Baik Pak, ini kan adalah filosofi yang ada di Bukit Asam yang mungkin di dunia pertambangan dimanapun mungkin sedikit banyak menggunakan filosofi ini. Jadi fleet management adalah bagian dari proses penggunaan teknologi digitalisasi di sektor pertambangan. Jadi kalau dilihat apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Pak Iswanto ya, itu memang salah satu applicated banget ya, yang juga kita terapkan di Bukit Asam. Nah, filosofi ini menjadi dasar bagaimana digitalisasi di Bukit Asam ya, itu bergerak gitu ya. Mulai dari sisi front, kemudian dari sisi resource-nya, kemudian dari pengelolaan di front, kemudian bagaimana diangkut, lalu sampai kapan dia harus sampai di port. Jadi kalau tadi menyampaikan agak banyak ya Pak yang di sisi kita.
Karena tambang Blok Barat, Blok Timur yang dipunyai Bukit Asam ini cukup luas. Dan kalau dari sisi produksi memang kita masih kalah dari teman-teman KPC ya. Gitu ya, kita baru mau bergerak ke arah 35 gitu ya. Nah, dari sisi front kita sama menggunakan big digger kita yang 40 unit yang kita investasi di tahun 2016. Kemudian bagaimana pengelolaan pada waktu itu kita ya teman-teman tim juga kita melakukan ke KPC pada waktu itu sebelum kita melakukannya. Bagaimana mengefektifkan unit hauling kita, baik terhadap jarak angkut, kemudian monitoring engine, fueling gitu ya, kemudian juga bagaimana speed dari unit-unit tersebut gitu ya. Itu menjadi basis utama pembicaraan kita pada waktu itu. Nah, inilah kalau dari sekilas siklus ini sudah mencerminkan Bukit Asam seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya Pak. Next. Pak Hidayat. Nah, ini Pak ya. Implementasi teknologi digital di operasional PTBA seperti ini Pak. Saya belum masuk ke fleet management system karena sedikit banyak tadi juga sudah disampaikan sama Pak Iswanto ya, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Dari sisi production kita juga ada menggunakan di sini namanya shovel and truck, shovel and truck di bawah Satker Penambangan Swakelola penambangan, atau untuk pengelolaan sendiri kita masih menggunakan penambangan swakelola, artinya dikelola sendiri. Juga ada beberapa partner kita itu dari PAMA, kemudian dari PPA, juga dari SBS sebagai anak perusahaan kita. Itu ada di sisi production. Kemudian tadi juga kita lagi kerjasama dengan teman-teman PBT untuk mendeliver unit baru XCMG dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian untuk di sisi handling transportnya dari front itu kita ada beberapa mekanisme ya, kita bisa taruh di temporary stockpile yang tidak jauh dari front, kemudian ada yang direct langsung ke stockpile-nya. Nah ini kenapa harus ke temporary, kenapa harus ke stockpile, tentu ini berkaitan juga dengan pengelolaan sisi batu bara, bagaimana kualitasnya, misalnya mau dikirim kemana. Karena dari sisi produksi batu bara kita ini kan masih 40% kan kita masih harus mensuplai kebutuhan teman-teman PLN Group ya. Sehingga dari sisi harga juga mungkin teman-teman juga sama lah ya, tahu ya gimana kalau kita harus support ke teman-teman PLN Group. Kemudian ada sebagian dari yang ke livestock itu ada masih menggunakan bagger kita ya. Bagger gitu ya. Kemudian bagger ini dari posisi di Blok Barat ini juga ada, Bapak mungkin bisa lihat kapasitasnya ada di situ, ada 2 bagger yang ada di sana, total dari 3 bagger yang ada di Blok Barat. Kemudian handlingnya juga sama, kemudian menggunakan conveyor, kemudian langsung ada yang ke PLTU Mulut Tambang di Bukit Asam itu 4 kali 65 MW, dan semen Batu Raja ini FOT, lalu juga digunakan untuk PLTU BPI juga masih milik kita sendiri, sahamnya 51%, kemudian juga untuk PLTU Bangko Barat punya kita sendiri, murni operasional kita dan juga untuk tiket. Kemudian yang ekspor ataupun yang akan dikirim ke PLN Group itu ada TLS, ya, Train Loading Station. Nah, dulu kalau tadi Bapak menyampaikan inovasi apa yang mendapat penghargaan, saya di sini sebenarnya Pak. Waktu di pengelolaan manajer Watrik, dan saya mengoptimasikan tentang sistem pengisian di TLS yang tadinya menggunakan manual, kemudian kita gunakan secara otomatis. 6 bulan yang lalu saya dipindah menjadi Vice President perawatan alat berat. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Iswanto, mungkin belum seberapa ilmunya ini Pak ya. Mungkin masih sedikit ilmu saya. Kemudian di port Bapak-Bapak sekalian, kita jauh Pak, transport kita ini jauh. Dari Tanjung Inim ke Palembang itu 200-an kilo, kemudian ke
di Tarahan Bandar Lampung ini kan sekitar 400-an kilo ya, sehingga sangat sangat besar pembentuk biaya, apalagi dengan harga BBM sekarang yang cukup tinggi gitu ya. Sedangkan basis operasional PT KAI ini kan masih menggunakan BBM non subsidi gitu ya. Dan salah satu penggeraknya ya memang hanya itu, karena dia menggunakan motor. Nextnya Pak. Nah, baru kita masuk di Fleet Management System. Fleet Management System ini adalah salah satu cara ya bagaimana kita bisa membuat sekaligus mengelola aktivitas operasi penambangan untuk membantu meningkatkan produktivitas, kemudian efisiensi dan safety. Nah, ini yang penting safety-nya juga Pak. Adapun fitur-fitur yang terkumpul dalam Fleet Management System ini sebenarnya tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Iswanto ya. Jadi tidak ada perbedaan ketika kita sama-sama menggunakan Fleet Management System ya seperti itulah kira-kira ya. Ada apa yang dinamakan operating cost, mengefisienkan biaya operasional. Ini jelas Pak. Karena kan dengan terpampangnya dashboard ya Fleet Management System ini kita bisa monitoring real time gitu ya. Real time posisi unit, posisi front, kemudian speed dari unit itu sendiri, kemudian fuel sendiri, persentase fuel berapa persen, kemudian juga speed juga kita bisa monitor, engine pun juga kita bisa ambil datanya. Jadi lengkap. Jadi apapun yang ada di unit hauling itu kita bisa monitor lewat Fleet Management System. Nah, kalau detail masalah efektivitas, productivity seperti yang disampaikan oleh Pak Iswanto, kemudian match faktor ya, bagaimana produksi ini tidak sering gantung sokol itu ya. Jadi tetap gitu ya, misalnya kita patok di produksi 1000 ya, mereka harus 1000 BCM per jam. Nah, salah satunya adalah penggunaan ini gitu ya. Maka sangat efektif sekali. Ketika kita sudah bicara big digger, maka satu-satunya jalan untuk produktivitas dan efisiensi dan safety, kita harus menggunakan ini, software Fleet Management System. Tanpa ini, saya yakin akan banyak masalah, tentu akan dari sisi target juga pasti tidak akan tercapai dengan baik gitu ya. Safety tidak bisa berjalan dengan baik, apalagi penggunaan fuel, karena kita tidak bisa mapping posisi unit itu harus ke front mana. Misalnya di front tertentu gitu ya, trafficnya lebih padat, maka kita harus mengalihkan unit-unit tersebut ke traffic yang lebih low. Ya, makanya di sini adalah ada di fungsi productivity, mengoptimalkan produktivitas alat tambang utama. Kemudian juga lost time, menurunkan jam hambatan operasional. Ini kita bisa monitor Pak. Ya, kalau datanya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iswanto, itu salah satu yang kebetulan kita tidak bisa sampaikan ya, karena menyangkut satu lain hal. Kemudian juga effective hours adalah meringankan jam kerja supaya lebih efektif, meningkatkan jam kerja agar lebih efektif, sehingga produktivitas alat itu betul-betul dapat tercapai. Misalnya kalau di tempat kita kan ada unit belas itu kapasitasnya 100 ton up ya. Itu bisa kita isi sampai 100 ton, kemudian kecepatannya berapa, di jarak berapa, ya, sehingga lebih efektifnya bagaimana. Misalnya seharusnya durasi waktu jam jalan bisa 40 km atau 30 km per jam, ketika itu tidak tercapai, tentu kita akan menjadi koreksi bagi kita melalui Fleet Management System. Apakah kendalanya? Kenapa tidak bisa speed road ini sesuai dengan yang kita harapkan? Karena tanpa bisa monitoring ini tentu tidak kesesuaian antara hauling dengan unit sokol sendiri itu tidak akan terjadi gitu ya, akan tidak bisa terpenuhi. Nanti banyak gantung gitu ya. Ya kalau di sisi kita itu kan masih menggunakan PC3000 yang elektrik, sehingga konsumsi daya listrik juga akan terpakai. Tapi di sisi BBM juga akan semakin tidak hemat ya ketika kita
tidak bisa monitoring hauling dengan baik, tidak bisa monitoring jalan dengan baik tanpa menggunakan software fleet management system. Kemudian untuk main traffic control ini juga berisi data terkait traffic alat angkut, ya, alat muat, dan untuk memudahkan siklus putaran unit sehingga keserasian alat itu tetap terjaga. Dan match factor syukur harus di posisi bernilai 1, gitu Pak ya. Bernilai 1 itu salah satu penggunaan di sini teman-teman. Report portal ini berisikan laporan produksi secara real time, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aris, yang dibutuhkan untuk operasional. Kemudian fleet control berisi data performan alat angkut, performan dan alat muat secara real time untuk memantau sinkronisasi dan matching faktor. Jadi manajemen itu ketika bisa monitoring ini, ya, baik di kondisi tertentu yang kita bisa akses ke beberapa manajemen yang dengan prosedur tertentu, tingkat keamanan tertentu, itu kita bisa langsung diputuskan seperti apa itu ya. Kenapa harus seperti itu dan operasionalnya harus seperti apa. Itu bisa langsung diputuskan. Efektif enggak atau seperti apa, itu juga bisa langsung diputuskan. Kemudian yang untuk refueling schedule jelas Pak, ini untuk menjadwalkan pengisian BBM secara otomatis berdasarkan level fuel. Jadi level fuel itu bisa kita ambil datanya melalui sensor tertentu, kemudian kita kirim datanya, itu bisa dimonitor di dashboard. Kemudian suhu engine juga bisa kita monitor, bagaimana dengan jam operasional bisa langsung kita bandingkan. Kalau jam operasional segini seharusnya suhu engine itu tidak seperti ini gitu ya. Sehingga kita lebih bisa menjadwalkan maintenance berikutnya. Walaupun secara fleet management system ini kami mendevelop juga program yang dibikin oleh teman-teman kita sendiri, yaitu EH. Jadi ada kombinasi nanti Pak Iswanto, ya, bukan ada fleet management system, tapi kita kombinasi melalui EH. EH ini adalah salah satu pelengkap untuk mengadop beberapa error code yang ditimbulkan di fleet management system. Cuman kita belum link ya, karena masih kita coba seperti apa ngelinknya, sehingga nanti di EH yang juga kita baru laksanakan beberapa bulan ini, itu bisa memonitor sampai ke keseluruhan part. Keseluruhan part itu kita bisa kelihatan. Unit nomor 1 itu drivernya AB, kemudian jam berapa dia breakdown, selama 1 bulan apa saja yang diganti, biayanya berapa, ya, kemudian lost time-nya berapa, itu kelihatan di EH juga. Kemudian kesiapan unit ketika sudah selesai di servis itu juga ada kelihatan ya di situ. Makanya untuk menunjang fleet management system ini kita ke depan juga akan padukan secara clean dengan menggunakan EH. Untuk berikutnya next Pak Hidayat. Nah ini EH kita Pak. EH kita ini kita develop untuk melengkapi secara keteknikan, karena kan sebenarnya fleet management ini kalau di Bukit Asam itu lebih dioperasionalkan bukan di bagian maintenance, tetapi di penambangan gitu ya, namanya penambangan. Jadi operasional penambangan lebih banyak mengoperasikan sistem fleet management system. Kalau kita hanya menyediakan dan mendevelop, barangkali ada yang bermasalah. Nah, EH, Equipment Health Analysis ini adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada di fleet management system. Jadi setiap eksekutor itu ada beberapa plan di tempat kita. Itu kita teman-teman tuh cukup melihat diagnosis alat tertentu di lokasi tertentu dengan menggunakan dashboard touchscreen yang ada di tempat kita. Jadi kita kan ada APPT1, APPT2, itu kita membaginya adalah big digger dengan unit yang biasa gitu ya. Ada doser, ada shovel, ada lain-lain. Tapi yang kapasitasnya lebih kecil. Itu jumlahnya sudah mendekati 300-an Pak, 300 unit. Dan tahun depan kita akan kembali menginvestasikan sekitar 200 unit lagi. Jadi mungkin sekitar 500 unit. Jadi nanti kalau implementasi ini masih kurang-kurang di fleet management, mungkin Pak Iswanto kita bisa sharing lagi lengkapan. Ya Pak ya. Nah, kita menggunakan EH ini Pak agar biaya
yang dikeluarkan oleh equipment apapun ya, itu shovel, itu unit big digger atau dump truck untuk cool, kemudian grader, kemudian juga ada dozer, ada shovel yang kecil-kecil, itu jelas Pak. Jadi kalau kita lihat nanti di tahun pertama seharusnya dia menggunakan anggaran atau menggunakan biaya sesuai dengan maintenance jam hour SMU, itu bisa langsung diputuskan dan itu hands on di HP. Ya, hands on di HP. Sehingga siapapun manajemen yang dikasih akses tertentu itu bisa melihat, oh unit sekian posisi sekarang ada di sini. Dia dari biaya, bengkak nih apa masalahnya gitu ya. Seharusnya di 1000 jam hour ini belum ganti piston gitu ya. Tapi kenapa ini ganti piston gitu ya. Kemudian juga mengganti unit-unit yang sifatnya sudah mengenai kepada critical equipment. Ini langsung bisa kelihatan Pak. Jadi per tahun atau mungkin per bulan itu nanti di split itu biayanya keluar. Kalau untuk unit yang baru memang kelihatan paling hanya untuk part yang consumable part itu ya rutin ya. Itu juga bisa diakses Pak. Jadi di SM500, 1000, 10.000 itu kelihatan duitnya, harganya, price-nya. Jadi kalau D-1 gitu ya. Oh, kita di SM500 ternyata dia menggunakan biaya sekian gitu ya. Dari situ kelihatan nanti kita breakdown kan bagaimana ini sebenarnya sudah berapa lama HM-nya gitu ya. Kadang kan PA atau MA itu juga ditentukan oleh activity dari unit tersebut. Jadi kalau MA tercapai sesuai KPI kita itu harus di atas 90 Pak. Kalau di bawah 90 nggak dapat nih. Nah itu jadi monitoring. Kemudian performance juga bisa dilihat di sini sampai sedetail mungkin gitu ya. Kemudian downtime juga sampai sedetail mungkin, jam berapa dia kendalanya, di track berapa, kemudian ya siapa operatornya. Kemudian kalaupun track yang sama itu dikelola dan dilintasi oleh beberapa unit, kita akan bandingkan dengan unit yang lain. Apakah ini memang unitnya atau memang dari sisi operator. Sehingga si A itu bisa kita mintai info seperti apa kondisi jalan dan lain-lain. Itu bisa langsung Pak. Mungkin manajemen dari rumah pun juga bisa monitor ini kan. Ini kenapa ini unit sekian masih posisi ini gini tuh ya. Itu bisa nanti diaplikasikan ini Pak. Dan ini teman-teman EH ini adalah develop dari teman-teman Bukitasan sendiri Pak. Tidak menggunakan jasa orang lain. Kemudian aktiviti dari teman-teman mekanik juga kelihatan. Siapa pelaksananya, berapa jam dia kerjanya. Kemudian performanya itu bisa disinkronkan terhadap performa unit. Jadi orang ini maintenance tetapi jam-jam tertentu si A ini kita bisa linkkan berapa jam, berapa durasi dia melakukan pekerjaan itu, dan setelah itu berapa lama unit itu akan breakdown, Pak ya. Itu akan bisa kalkulasi secara real time. Artinya bisa malam hari, bisa pagi hari, kapanpun, dimanapun selama kita masih diberikan akses untuk menggunakan link ini di APPT. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi aplikasi EH ini kita develop untuk melengkapi apa yang ada di Fleet Management System yang ada di dalamnya, mungkin tidak terlalu detail ya ke dalam terhadap productivity alat sampai ke part, kemudian sampai performance ke personelnya juga termasuk jam-jam perawatan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Widodo paparannya. Jadi fleet management ini di PTB lebih banyak di operation ya Pak, dan kemudian didukung aplikasi EH yang dikembangkan sendiri ya Pak, luar biasa. Sendiri, betul Pak. Baik, selanjutnya narasumber berikutnya adalah Bapak Filipus Martin yang mewakili penyedia teknologi ini. Beliau merupakan CTO dari Barito Technologies. Beliau meraih gelar sarjana dari Binasarana University, kemudian berpengalaman menangani berbagai proyek di bidang pengembangan digitalisasi, khususnya pada sektor pertambangan, mulai dari shipping
profitability dashboard, kemudian HSE digitalization, shipping execution apps, kemudian call trading CRM, dan juga pernah menggarap proyek di Lemigas ya, khususnya di data warehouse, dan masih banyak lagi. Baik, agar tidak berlama-lama, kepada Pak Martin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Mukrif untuk sambutannya. Ya, mungkin dari saya langsung aja ya. Oh ya, mohon maaf. Mungkin untuk slide-nya boleh ini diganti dulu. Oke. Oh ya, sudah ya. Baik. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martin, CTO dari Batel Technologies. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyambung sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Pak Iswanto dan Pak Widodo sebelumnya ya, yaitu tentang Fleet Management System. Cuman mungkin yang ini lebih fokus ke digitalisasinya, kira-kira seperti apa sih gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang di bisnis pertambangan. Mungkin saya akan coba mulai dengan sharing sedikit sebuah insight dari riset yang mungkin sudah cukup familiar ya dengan Bapak Ibu sekalian. Yaitu, berdasarkan riset dari McKinsey, produktivitas pertambangan global telah menurun sebanyak 3,5% setiap tahun ya pada satu dekade terakhir. Namun, pada tahun 2022 ini, ada beberapa pemicu dari peristiwa global yang berkontribusi dengan untuk naiknya harga komoditas. Nah, namun revenue yang tiba-tiba jadi naik ini bisa jadi sebenarnya memberikan rasa aman yang tanda kutip semu gitu ya. Karena sebenarnya dipicu oleh faktor eksternal yang sifatnya sementara. Nah, akhirnya untuk kalau kita pengen mempercepat produksi juga untuk dengan menambah aset gitu ya, itu sebenarnya datang dengan resiko tersendiri, sehingga belum tentu menjadi solusi yang paling optimal. Karena banyak dari proses kerja yang sebenarnya itu masih konvensional, dan ada tantangan-tantangan yang unik dari medan dan lapangan di industri pertambangan itu sendiri. Akhirnya pada manajemen aset dan rantai supply dibutuhkan untuk mengurangi resiko dan mengatasi tantangan atau dinamika yang ada untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu memiliki operasi yang produktif dengan biaya yang efisien. Next. Jadi sebenarnya resiko-resiko yang ada itu tuh banyak sekali. Jadi dalam perjalanan sebuah komoditas dari pertama kali dikeluarkan sampai ke tangan customer, itu banyak sekali resiko yang harus dihadapi. Di sisi operasional pertambangan, mungkin tadi juga sudah diceritakan ya, lebih detail malah dari Pak Iswanto ataupun Pak Widodo sendiri. Tapi ya banyak resiko dari sebenarnya sumber daya ini, kualitas dan kuantitasnya itu juga variatif. Sedangkan permintaan pasar pasti mereka punya spesifikasi sendiri. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus bisa melakukan manajemen dari sisi operator equipment dan armada yang kita miliki. Lalu pada saat pengiriman, mungkin menggunakan truk ataupun tongkang, itu juga ada tantangan yang masih nyambung. Jadi manajemen dari sisi operatornya sendiri dan armadanya yang dimiliki untuk memaksimalkan pengiriman, serta ada beberapa tantangan-tantangan yang terdapat dari medannya. Jadi mungkin ada jalur seperti di sungai yang tidak bisa dilalui pada waktu tertentu, karena mungkin surut dan sebagainya. Sedangkan pada saat bongkar muat sendiri atau pengiriman, itu ada tantangan mengenai waktu dan kualitas. Jadi bisa jadi ada beberapa komoditas yang baru kita dapat spesifikasinya, itu pada saat udah di tengah jalan, gitu. Sudah mulai dikirim, baru dapat kualitasnya seperti apa, dan ternyata belum tentu cocok dengan kapal yang dituju, customer yang dituju. Atau mungkin sama juga pada saat ternyata mengurus dokumen, atau mungkin ada maintenance dan sebagainya, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemuatan komoditas tersebut ke kapal customer. Ditambah dengan resiko dari beberapa faktor lain seperti human error ataupun faktor lainnya, hal-hal ini bisa saja merugikan bisnis. Namun tentu saja ya, namanya risiko itu sebenarnya bukan berarti kita harus berhenti berbisnis gitu. Tidak, karena udah bertahun-tahun yang lalu sudah semua pengusaha sudah bertarung melawan risiko tersebut dengan berbagai macam tools seperti yang tadi diceritakan juga oleh Pak Iswanto maupun Pak Widodo untuk menangani risiko tersebut
dan tetap berkembang. Nah, kita hanya perlu meminimalisir resiko tersebut sebenarnya. Jadi sebenarnya gimana sih caranya kita untuk menangani resiko-resiko ini? Kalau saya mungkin boleh sampaikan kira-kira kita bisa mulai dengan 3 tahapan, yaitu ketertelusuran atau traceability, lalu transparansi dan optimalisasi. Mungkin next. Mungkin saya mau mulai dari garis besar dulu ya. Secara garis besarnya itu value chain dari sebuah perusahaan tambang mungkin bisa dibagi jadi 6 hal, yaitu pengadaan, operasi penambangannya sendiri, pembayaran aset, rantai pasok atau pengiriman, loading, dan marketing penjualannya. Dalam proses-proses ini sebenarnya ada beberapa yang bisa didigitalisasi. Mungkin tadi dari Pak Wiswanto maupun Pak Widodo sudah fokus ke bagian fleet management, yaitu di saat sebenarnya rantai pasoknya ya. Mungkin tapi saya akan menyampaikan sedikit beberapa kesempatan yang bisa diperoleh di proses lainnya, yaitu di pengadaan misalnya, mungkin kita bisa membuat e-procurement untuk mempercepat proses dari para supplier dan menjaga performa mereka, sehingga misalnya ada aset yang butuh pemeliharaan gitu ya, kita bisa mendapatkan suku cadang dengan tepat waktu dan harganya juga oke. Lalu untuk di operasi pertambangannya sendiri dan pemeliharaan ataupun rantai pasoknya, itu sebenarnya yang paling utama memang adalah fleet management. Lalu juga mungkin ada aplikasi pendukung seperti personal assistant untuk para operator dan tim leadernya. Lalu juga equipment maintenance dan penerapan dari IoT atau sensor. Sedangkan untuk pemasaran atau penjualan, kita dapat membuat sebuah aplikasi contract execution dashboard. Jadi itu isinya adalah semua kontrak pengiriman yang harus kita lakukan yang bisa diintegrasikan nantinya dengan sistem lainnya seperti FMS untuk meningkatkan performa penjualan dan memudahkan pengambilan keputusan di waktu yang singkat. Nah, untuk menghasilkan nilai yang tertinggi, ketiga tahapan tersebut dibutuhkan karena data yang sebenarnya berhubungan ya di setiap proses ini. Namun kali ini saya akan membawa lebih detail untuk mengenai teknologi fleet management-nya. Mungkin boleh next. Sebagai salah satu contoh, mungkin saya iseng istilahnya sharing ya, materi yang sebenarnya form yang digunakan dari zaman dulu mungkin untuk pengisian timesheet seorang operator dari truk kira-kira. Jadi sebenarnya ini kan kira-kira adalah yang digunakan untuk membantu proses bisnis di zaman sebelum ada aplikasi. Sebenarnya ini tujuannya sudah sama dengan aplikasi yang sekarang, nggak jauh beda. Namun memang beda medianya aja dan ada beberapa kekurangan kalau kita menggunakan kertas seperti ini. Yang pertama adalah kertasnya bisa hilang. Kedua, ini kemungkinan besar terjadi discrepancy data. Lalu yang ketiga, datanya itu sulit banget kalau mau dianalisa karena ini kan dari kertas. Berarti kita harus memindahkan dulu ke media yang lebih istilahnya digital gitu ya untuk kita bisa lakukan analisa. Nah, gimana sih kira-kira langkah awal kalau kita pengen melakukan digitalisasi pada proses ini? Next. Nah, mungkin dari form tadi itu kan sebenarnya digunakan untuk mencatat sebuah aktivitas dari equipment dan operator ya di dalam satu kali cycle lah, bisa dibilang. Untuk mempermudah pencatatan data, kita bisa membuat sebuah aplikasi fleet management sederhana. Misalnya kita mulai dari langkah pertama dulu ya, sederhana aja. Untuk mencatat setiap aktivitas operator serta muatan dari equipment yang ada. Aplikasi ini nanti juga bisa dikoneksikan dengan aplikasi yang diakses oleh pengawas untuk memudahkan mereka melakukan pelacakan dan optimasi dari penjadwalannya sendiri. Next. Nah, berikut mungkin kira-kira tampilan dari aplikasi FMS sederhana yang bisa kita diskusikan tadi ya. Jadi tampilannya mudah aja, sederhana aja, user-friendly dan straightforward. Dan hanya dengan satu sentuhan, misalnya kita klik saja tombol start, shift, lalu kita klik traveling gitu ya. Pada saat driver itu operator itu sudah pengen jalan gitu ya. Itu kita bisa merekam waktu ataupun setiap aktivitas yang dilakukan oleh operator tersebut dan equipment tersebut. Nah, di sini nanti akan ada data-data dari kira-kira waktu yang dibutuhkan di setiap cycle-nya, dan akhirnya aplikasi ini bisa memberikan data yang bisa diolah nantinya. Untuk menghadapi sinyal yang kurang oke desain, aplikasi ini juga bisa dirancang dengan aplikasi offline first ya, arsitekturnya. Jadi kita bisa nyimpen datanya dulu di dalam mobile tablet seperti ini, lalu kita bisa kumpulin data sampai
akhirnya kendaraannya atau si operator sendiri itu berada di tempat shift change atau mungkin tempat yang ada konektivitas. Mungkin boleh next. Lalu aplikasi tersebut kita sematkan ke dalam sebuah tablet ya, digital, lalu kita bisa taruh di sebuah dashboard kendaraan, dan interaksi driver dengan tablet itu bisa kita minimalisir juga, kita batasi. Misalnya tabletnya hanya boleh untuk buka aplikasi itu aja, nggak bisa buat yang lain-lain, sehingga nggak menyebab atau menambah resiko safety yang ada. Lalu sebagai alternatif sensor, di sini kan tahap satu nih, dari tadi kita belum ngobrol soal sensor ya, kita bisa menggunakan rumus sederhana untuk melakukan estimasi, kira-kira dari konsumsi bahan bakar dan volume untuk menjadi benchmark kita gitu, berdasarkan waktu dan jarak serta volume maksimal dari truk yang digunakan. Namun apakah ini saja sudah cukup dalam di langkah pertama gitu ya, sebagai langkah pertama? Kami rasa mungkin masih ada effort lain yang bisa kita lakukan. Next. Nah, mungkin selain pelacakan performa driver dan equipment-nya sendiri, perawatan atau pemeriksaan sebuah aset atau equipment itu juga menjadi faktor yang penting untuk memaksimalkan waktu utilisasi aset. Dengan melakukan pemeriksaan secara digital, Anda dapat memanfaatkan insight dari data tersebut untuk meningkatkan proses perawatan aset, serta mengoptimalkan kegiatan produksi Anda. Di sini ada sebuah aplikasi K3 Mobile yang kami sebut Sentinel dari Barito Technologies, dengan tujuan sebagai alat untuk mempercepat koleksi data dan penyelesaian isu K3 di area kerja. Dan ini nggak cuma untuk menyelesaikan isu K3 per se, tapi juga bisa mempermudah untuk perawatan atau pemeriksaan harian, kira-kira seperti itu. Nah, nanti dilengkapi juga dengan aplikasi web. Jadi kita bisa nyimpan analisa data dan juga bisa integrasi dengan aplikasi lain seperti FMS maupun supply chain atau contract execution system untuk membantu para penggunanya. Mungkin izinkan untuk kami putar video singkat ya untuk memberikan gambaran lebih lanjut untuk aplikasi Sentinel ini. Halo, saya Pras, CEO Barito Integra Teknologi. Perusahaan IT yang siap menjadi jawaban untuk semua kebutuhan digitalisasi Anda. Berdiri hampir 1 dekade, BIT berkomitmen untuk terus menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan klien dan seturut perkembangan zaman. Kami memiliki passion terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Karena kami peduli kepada mereka yang menjadi ujung tombak dari industri kita. Bagi kami, K3 lebih dari sekedar alat, prosedur, ataupun departemen. Bagi kami, K3 adalah budaya. Kami menuangkan kepedulian kami dengan terus berinovasi untuk mewujudkan revolusi K3 di dalam industri ini. Anda bisa mentransformasikan proses manajemen K3 dengan aplikasi kami yang didesain sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda menggunakan teknologi terkini. Kami yakin dengan pesatnya perkembangan digitalisasi serta teknologi terbaru yang kami tawarkan, Sentinel adalah masa depan K3 yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan Anda. Terima kasih, mungkin boleh di next. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai langkah pertama ya, kira-kira untuk digitalisasi itu seperti apa. Nah, mungkin kita masuk ke langkah kedua, yaitu transparansi data. Jadi sebenarnya tujuan utamanya di sini adalah kita pengen menggantikan input secara manual tadi, yang didapat menggunakan aplikasi ya, berbasis web, mobile, atau apapun, dengan menggunakan sensor. Jadinya kita automate itu, kita mengurangi kesalahan manusia, dan memanfaatkan data lebih cepat lagi dari sebelumnya. Jadi sebuah fleet management itu bisa diintegrasikan dengan perangkat IoT sehingga status kendaraan seperti bahan bakar, rute, posisi itu dapat terlihat dan terdeteksi, dan ditambah dengan beberapa implementasi algoritma tambahan seperti mungkin geofencing atau mungkin route optimization, kita bisa mendapatkan informasi atau rekomendasi jika ada mungkin penyimpangan atau mungkin tantangan yang terjadi di tengah-tengah pengiriman. Next. Untuk itu sebenarnya kita nggak cuma bisa mengimplementasikan sensor kepada
aja gitu ya, tapi kita juga bisa implementasikan kepada kapal untuk fleet management yang di kapal. Kalau kita sebutnya VMS biasanya. Nah, di sini kita bisa implementasikan GPS atau beberapa sensor juga, sensor fuel dan lain-lain, serta AIS, EAS kelas A atau kelas B untuk membantu fleet management pada kapal. Jadi sebenarnya dari peraturan SOLAS ya, itu Safety of Life at Sea, itu kapal-kapal dari ukuran-ukuran tertentu sudah akan dilengkapi, harus wajib dilengkapi dengan AIS. Nah, kita bisa memanfaatkan sensor sebenarnya sudah ada itu, atau jika belum ada, kita bisa tambahkan sensor-sensor lainnya untuk membantu pelacakan kapal-kapal ini. Sama juga, kita bisa nambahin algoritma ya, geofencing, route optimization, dan juga mungkin integrasi dengan sistem lainnya untuk menambah informasi supaya lebih kaya. Jadi VMS ini nggak berguna hanya untuk melacak posisi, tapi juga bisa membantu para pelaku bisnis untuk memperkirakan pengiriman, ketepatan waktu pengiriman, keterlambatannya juga, mungkin maintenance-nya, dan juga untuk kesesuaian kualitas dari pengiriman itu sendiri. Serta untuk keselamatan ya pastinya, karena sebenarnya AIS-nya ini, GPS-nya itu bisa mencegah tabrakan juga dan sebagainya. Next. Nah, kalau kita sudah menggunakan sensor, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu optimisasi. Jadi, seperti tadi saya mengutip quote yang disampaikan oleh Pak Iswanto juga sebelumnya, jadi data itu kalau misalnya nggak diolah, ya sebenarnya hanya jadi angka dan kata aja. Nah, di sini sebenarnya kita udah bisa mulai mengcultivate semua data yang kita peroleh, lalu kita kita gambarkan ke bentuk yang memberikan insight atau rekomendasi bagi para penggunanya. Jadi berikut ada sebuah contoh dashboard yang sebenarnya cukup simpel. Jadi kita bahkan dashboard ini nggak dibuat menggunakan sensor sebelumnya. Kita hanya menggunakan sebuah data timesheet yang manual. Jadi kita mengolah data dengan formula sederhana dari semua data tibanya kapal, kapan kira-kira dokumennya diurus, lalu kapan dia berangkat dan sampai ke tujuan dan sebagainya. Itu kita olah dengan formula sederhana, kita bisa mendapatkan tingkat utilisasi dari kapal. Jadi di sini waktu itu sebuah dashboard untuk perusahaan pengapalan waktu itu ya. Dengan tujuan utamanya tuh sebenarnya mengetahui profit loss. Jadi makanya fokusnya ke tingkat utilisasi dari setiap tripnya, fuel cost-nya juga seperti apa, budget versus actual cost-nya seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi hanya dengan data simple kita bisa mulai, bahkan tanpa sensor pun sebenarnya kita bisa menggenerate insight yang ada. Oke, mungkin boleh next. Sedangkan mungkin data-data dari sensor tadi itu bisa memperkaya. Jadi data-data tersebut dan input user itu bisa diolah, memberikan dashboard yang insightful dan membantu untuk operasional juga. Jadi kalau dari sensor biasanya kita bisa dapat tadi ya, jumlah bahan bakar berapa di setiap waktu. Jadi kita bisa memperkirakan konsumsinya, lalu utilisasi dari equipment-nya sendiri, kapan waktu maintenance dan status maintenance-nya. Juga kita bisa kombinasikan data-data yang safety yang tadi untuk pemeriksaan equipment, sehingga kita bisa dapat kira-kira perbaikan dari prosesnya sendiri, memperkirakan kapan kita harus membeli suku cadang, dan sebagainya untuk memberikan nilai yang maksimal. Mungkin boleh next. Nah, ini salah satu implementasi yang juga paling menarik. Ini kalau misalnya kita bisa menggunakan semua data tersebut, serta kita integrasikan lagi lebih dengan misalnya data-data dari kontrak penjualan yang tadi ya, atau rencana pengiriman, itu pengguna bisa melihat sebuah kondisi secara lebih luas lagi. Jadi sebuah kondisi perusahaan atau pengirimannya itu lebih luas, karena kita bisa lihat sebenarnya kebutuhan customer ada apa aja, berapa yang sudah kita kirimkan, berapa yang berpotensi terlambat, atau mungkin salah delivery dan lain-lain. Dengan kombinasikan data dari tadi VMS atau mungkin juga itu kita bisa dapat data-data yang rich, kita olah, dan akhirnya kita gunakan untuk memberikan rekomendasi pengambilan keputusannya dengan real-time alert atau mungkin solusi potensial untuk mencegah demurrage yang paling besar, dan tentunya juga kualitas yang pas dengan kebutuhan customer. Mungkin boleh di next. Memang, tapi walaupun kita sudah bicara tadi kira-kira angka pertama, 2, 3 itu seperti apa, tapi saya juga paham bahwa digitalisasi itu membutuhkan effort dan biaya. Namun tentunya ada nilai lebih dari digitalisasi proses dari hulu ke hilir. Selain analisa data yang dimiliki,
itu sebenarnya ada standarisasi SOP dan bisa menciptakan framework kerja yang berpotensi meningkatkan produktivitas secara tinggi ya. Karena SOP yang jelas itu mempermudah apabila ternyata kita juga harus bekerja secara tim yang ternyata tuh dinamis gitu. Katakanlah ada beberapa orang yang mungkin perlu pindah, mutasi dan sebagainya. Itu mempermudah training sehingga operasional lebih mulus. Nah, diperkirakan sebenarnya potensi improvement dari produktivitas secara general itu bisa lebih dari 10%. Untuk kinerja aset sendiri, itu bisa lebih dari 20% kalau kita sudah pakai solusi digital. Dan juga produktivitas dan kolaborasi dari para tenaga kerja itu bisa meningkat lebih dari 30%. Mungkin boleh di next. Ya, mungkin izinkan saya untuk memberi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi implementasi teknologi itu sebenarnya strategis pada bisnis dan terdiri dari beberapa level, yaitu 3 ya. Mungkin yang paling bawah ini tradisional, jadi sistem berbasis kertas. Lalu yang kedua transisional, yaitu sistem digital. Dan yang ketiga itu yang paling baru. Yang digitalnya ini sudah integrasi lagi dengan analytics, predictive, dan AI. Semakin tinggi level implementasinya, maka data yang ada itu bisa membantu kita menjawab pertanyaan di sebelah kanan piramida ini. Gitu. Jadi apa sih yang terjadi? Kapan? Di mana? Sesering apa? Gimana nih kalau ini berlanjut? Kenapa sih ini terjadi? Dan sebagainya. Sehingga bisnis kita bisa tetap relevan dan terus kembang di tengah tantangan industri yang dinamis. Digitalisasi proses bisnis bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kesempatan untuk para pebisnis memanfaatkan data yang sebenarnya sudah ada selama ini di dalam kegiatan operasional. Namun, belum dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan taktis sehingga bisa tetap mengungguli kompetisi bisnis. Next. Dan kami, Barito Technologies, siap membantu perusahaan-perusahaan yang ingin berinovasi di era Industri 4.0 ini sebagai partner teknologi Anda, baik dengan aplikasi K3 kami, Sentinel, maupun dengan produk dengan layanan kami yang lain seperti Cakram, CRM, Rekava di bidang civil engineering, kapabilitas kami di supply chain management, lalu custom solution lainnya. Oke. Sorry, agak nge-lag barusan. Bertujuan untuk berkontribusi dalam digitalisasi industri, kami percaya bahwa kesuksesan dalam digitalisasi itu sebenarnya dihasilkan dari kombinasi satu eksekusi tim yang peduli dengan industrinya, lalu produk yang tepat guna, dan yang ketiga adalah distribusi kepada market yang relevan dan waktu yang tepat. Sehingga kami senang sekali untuk bisa berkolaborasi dengan para bisnis ya, untuk menghasilkan nilai yang maksimal dan pada saat yang tepat. Terutama di industri pertambangan ini selalu menjadi salah satu industri yang menarik juga buat kita. Next. Let's discuss. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Martin atas paparannya ya. Ini banyak kita melihat bagaimana digitalisasi mulai dari yang paling dasar ya Mas. Dari mulai yang tradisional dari kertas kemudian masuk ke tahap transisi, kemudian sampai ke yang paling advance gitu sampai menggunakan AI. Dan ini kalau nggak salah Barito juga pengembangan aplikasinya di lokal Mas ya? Benar sekali, di lokal. Mas Sufli. Siap-siap. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan ya, dan sambil paralel kita membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Juga kalau masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya via kolom Q&A. Mungkin pertanyaan akan saya mulai dulu dari Pak Iswanto, Pak. Ini ada satu pertanyaan, ini relevan dengan Pak Iswanto dan Pak Widodo. Mungkin nanti bisa bergantian menjawab Pak setelah Pak Iswanto, kemudian Pak Widodo. Ini dari PT Putra Perkasa Abadi ini Pak. Pak Eko Puji Santoso mau bertanya, bagaimana menentukan productivity dari digger sesuai kapasitas bucketnya? Dari kapasitas bucketnya masing-masing. Itu silakan Pak Iswanto. Oke, dalam implementasi productivity ya Mas Eko Puji Santoso dari PPA, jadi bikin simple aja, ya, jangan dibikin ribet cara ngitung productivity. Productivity yang biasa kita terapkan itu adalah productivity kombinasi antara digger dan truck. Di mana pada saat kita bicara productivity itu rumusannya adalah 60,
per spotting dan loading dikali dengan payload. Payloadnya itu terserah nanti mau dalam tonase ataupun dalam DCM ya. Kalau dalam tonase mau dirubah ya tinggal dibagi aja dengan density materialnya itu. Untuk spotting dan loadingnya dia akan menyesuaikan kalau kapasitas diggernya itu adalah 20 meter kubik, kemudian si truknya 100 meter kubik misalnya, artinya kan ada 5 pas. Tapi apakah 5 pas itu benar-benar match? Karena 20 itu kan dengan kapasitas heap capacity ya kalau kita bicara bucket itu. Artinya dia harus dikurangi terhadap bucket faktornya. Kalau bucket faktor itu rata-rata 80%, maka 20 BCM itu dikalikan dulu dengan bucket faktor. Baru nanti dihitung berapa jumlah pasnya. Untuk jumlah pas timing atau waktu pas per pasnya itu ya tinggal dilihat aja kemampuan si alatnya. Entah mau dilakukan observasi lapangan menggunakan stopwatch ataupun dengan mekanisme hitungan dari OEM-nya. Berapa sih kemampuan swing-nya untuk muatan dan kosongan gitu kan. Gitu mungkin Mas Kulfi dan Mas Eko Buji. Baik, Pak Iswanto. Silakan Pak Widodo. Ya, kalau saya hanya melengkapi saja dari function yang ada di fleet management, Pak ya. Function. Jadi tersedia di situ function. Apalagi teman-teman Mas Eko ini nggak jauh-jauh dari tempat kita ini. Datang aja kalau perlu ya ke kantor. Iya. PPA ada di PTBA ya Pak ya? Ada, mungkin hanya radius 1 kilo lah, di bawah 1 kilo dengan home base kantor saya. Sama-sama di dalam tambang kita, Pak. Siap. Jadi kalau menurut kita di Bukit Asam ya, untuk menentukan itu kan ada tool di fleet management, menentukan productivity dan dari digger ya. Kalau di tempat kita itu dilakukan melalui sistem fleet control, kemudian dengan parameter cycle speed ya, cycle speed. Kemudian loading time juga dilihat, waiting-nya, kemudian spotting time maksudnya, dumping time juga, kemudian dumping time itu ada ininya ya, ada repatensinya ya, sehingga dapat diperoleh productivity digger tersebut. Nah, untuk menentukan productivity dari digger kalau di tempat kita ini dilakukan melalui sistem fleet control dengan parameter cycle yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan melihat tool yang telah tersedia ini bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di teman-teman PPA. Demikian Pak Hidayat. Baik. Terima kasih Pak Widodo. Ini untuk Pak Martin mungkin ini ya lebih tepatnya. Sebenarnya tadi ada di paparan kalau saya lihat, tapi nggak apa-apa, mungkin ada hal lain yang bisa dielaborasi lagi oleh Pak Martin. Ini pertanyaannya, strategi fleet management system apa yang tepat untuk perusahaan yang baru berkembang 5 tahun dan belum melakukan digitalisasi? Silakan Pak Martin. Siap Pak. Mungkin bisa kita lihat dulu ya. Sebenarnya kalau kita ngejawab pertanyaan seperti ini, harus ada assessment terlebih dahulu. Tingkat digitalisasi di dalam sebuah perusahaan itu seperti apa kira-kira. Sebenarnya jika kita sudah mengumpulkan data, menggunakan dengan Excel juga, gitu ya, tapi formatnya standar dan tetap, mungkin kita bisa mulai pertama kali dari manfaatkan data yang ada. Jadi mirip seperti yang tadi ya, salah satu study case kita di perusahaan pengapalan, di mana sebenarnya input awalnya itu ada yang masih menggunakan Excel. Namun datanya ini kita bisa bisa standardize formatnya gitu. Lalu kita olah di dalam sebuah aplikasi untuk dashboard dulu minimal. Itu mungkin kayak kita bisa coba assess, satu ya, kita harus assess dulu situasi seperti apa, lalu dari data yang ada, kita cek formatnya, lalu kita bisa lihat potential solusinya seperti apa. Nanti baru tuh, untuk mempercepat dan membuat datanya lebih akurat, kita bisa implementasikan aplikasi-aplikasi yang lebih automated lagi ya, atau mungkin sensor juga, seperti yang tadi. Dan kita lakukan integrasi dengan data yang lainnya. Jadi mungkin jawabannya mungkin maaf agak ngambang dikit ya, harus ada assessment. Tapi kira-kira kita bisa mulai dari manfaatkan data yang ada dulu dan value yang paling besarnya. Baru kita integrasikan, merambah ke proses lainnya. Mungkin kira-kira gitu, Mas Muki. Iya, perlu assessment karena memang karakter dari tambang kemudian lokasi yang berbeda-beda itu juga akan menentukan kebutuhan yang berbeda-beda juga, Mas. Ya, sehingga perlu ada assessment terlebih dahulu. Tapi setidaknya gambaran dasarnya tadi sudah dijelaskan lah itu.
Nah, kemudian ada juga ini pertanyaan masuk, ini juga lagi-lagi sepertinya cocok untuk Pak Iswanto dan Pak Widodo, ini Pak, soal stripping ratio nih Pak. Apakah itu juga berpengaruh terhadap productivity di tambang, Pak? Ya, untuk stripping ratio itu sebenarnya nggak berpengaruh ya, karena kan perhitungan dari productivity itu kan sendiri OB kan. Artinya semakin banyak semakin tinggi VO ratio, artinya OB semakin banyak, tapi dia tidak berpengaruh terhadap kemampuan si alat sendiri, baik si digger ataupun si truk. Kalau si truk kan yang paling berpengaruh itu cycle time-nya. Jadi nggak ada pengaruhnya, cuma nanti dari keekonomisannya aja yang berpengaruh. Baik, Pak Widodo bagaimana tanggapannya Pak? Ya, mungkin sama ya Pak ya. Jadi productivity itu kan hitungannya jam atau waktu tertentu yang kita sepakati, sedangkan yang disampaikan tadi itu sudah given-nya gitu ya, dan nggak bisa diapa-apain gitu. Ya nggak beda jauh dengan Pak Iswanto lah, mungkin sama lah ya. Ya, siap. Dan ini juga ada lagi masuk Pak, ini agak panjang dan kaitannya dengan mungkin bisa dibilang biaya atau investasi ya di digitalisasi. Pertanyaannya begini Pak, banyak pandangan yang menilai digitalisasi pada operasional pertambangan, termasuk juga mengembangkan fleet management system, itu membutuhkan biaya yang besar. Nah ini bagaimana pandangan Pak Iswanto sebagai perwakilan dari perusahaan tambang batubara dan juga Pak Widodo ini, dan terutama ini pertanyaannya tentang gimana sih cerita di balik pengambilan keputusan sehingga pimpinan perusahaan bisa percaya dan yakin untuk benar-benar mengembangkan teknologi digital khususnya fleet management system. Monggo Pak Iswanto dan Pak Widodo, dan nanti boleh juga nih tanggapan dari Pak Martin karena tadi juga menyinggung soal biaya ya Pak. Monggo Pak Iswanto. Ya sebenarnya relatif ya, masalah mahal murah, karena sekarang itu produk FMS pun udah banyak sekali macamnya, tipenya. Tergantung dari kita mau apa. Misalnya produk A, bisanya sampai di sini gitu kan. Produk B yang lebih mahal mungkin dia bisa lebih advance lagi. Penentuannya nanti adalah di business case-nya seperti apa. Business case yang mau kita develop. Di situ kan ada tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuannya itu kan memberikan benefit yang bisa dikalkulasi secara hitungan untuk gain-nya ya. Untuk keuntungannya. Dia akan memberikan revenue berapa, sehingga nanti masih masuk nggak itu sebenarnya investasi FMS yang tingkat advance itu untuk diterapkan di perusahaan tambang yang dikelola oleh rekan-rekan. Kemudian umur tambangnya juga perlu diperhitungkan. Umur tambang misalnya tambang 10 tahun, misalnya habis, ya kan? Nah itu perlu dilihat lagi, perlu dihitung dia payback periodnya berapa untuk investasi itu. Gitu sih Mas Mufli, relatif lah. Tergantung development bisnis case-nya nanti mau seperti apa. Kalau dari PTBA seperti apa Pak? Termasuk ini Pak Widodo membuat terobosan-terobosan inovasi yang sampai dapat penghargaan ini Pak. Terutama dari mining owner ini pandangannya seperti apa begitu? Kalau di tempat kita kan inovasi itu sebuah keharusan, karena target jangka panjang terhadap kontinuitas itu kan beberapa aspek harus kita nilai ya. Pertama masalah safety, itu paling utama. Kemudian masalah target production ke depan. Ini kalau dengan metode seperti sekarang, apakah bisa memenuhi target dari BOD, gitu Pak ya. Itu setiap seminggu sekali itu kan kita meetingkan di planning meeting operasional. Nah di situ Pak muncul celah-celah inovasi-inovasi ya. Seperti yang disampaikan tadi, kalau fleet management is oke lah. Bagi kita sih tidak terlalu mahal ya mungkin murah lah. Tetapi kami juga punya mendevelop program sendiri, membuat sendiri itu MAPO Pak. Map operasional. Map operasional ini kami kembangkan itu khusus untuk monitoring semua unit alat berat. Bukan hanya big digger dengan shovel yang merupakan satu fleet system ya. Setiap unit yang termonitor operasional di wilayah manapun di perusahaan Bukit Asam di UPTE itu termonitor dengan baik Pak lewat MAPO. Jadi MAPO itu map operasional itu mau di mana lokasinya, hampir mirip dengan fleet management. Kemudian jam operasinya berapa ya. Kemudian nanti
dikaitkan dengan EH, ini efektif nggak sih gitu ya? Kalau untuk jam-jam yang produktivitinya tinggi, jam operasionalnya di atas 22 jam, itu kita harus maintain dan pelototi dengan baik ya. Karena dengan tugas-tugas yang sedemikian berat, itu akan meningkatkan produktivitas alat itu sendiri. Karena gini Pak, ketika kita merencanakan sebuah alat dengan produktivitas sekian ribu BCM dalam sekian tahun atau berapa ribu jam BCM dalam satu jamnya itu harus diaktualisasikan ya. Jadi kita melakukan kajian menyeluruh sehingga dari kelemahan-kelemahan itu kita buat yang lebih baik lagi. Fleet management sudah baik Pak, tetapi untuk yang map operasional itu mirip dengan fleet management, tetapi itu bisa mendiagnosis semua unit, hampir 500 unit ya yang ada operasional di PTPA di bawah Bukit Asam. Gitu Pak kira-kira Pak. Baik Pak Widodo. Pak Martin, silakan Pak Martin. Bagaimana tanggapannya Pak? Yes, terima kasih Mas Mulif. Mungkin saya cuma mau menguatkan lagi poin yang sudah disampaikan oleh Pak Iswanto dan Pak Widodo juga. Jadi memang balik lagi ke use case. Kita harus deteksi dulu sebenarnya use case-nya itu apa aja nih, dan kita prioritaskan gitu. Karena biasanya pasti ya yang namanya kita mau improvement, semua bisnis itu kan selalu berjalan dengan masalah yang ada pun tetap berjalan gitu. Jadi sebenarnya banyak nih masalah yang ada. Cuman kita bisa istilahnya prioritaskan yang mana sih kira-kira impact-nya paling besar dan juga effort-nya seperti apa nih untuk mengobati rasa sakitnya gitu istilahnya. Nah, dari situ baru kita mungkin bisa propose sebenarnya nggak langsung semua. Jadi ini mirip kayak agile mindset juga ya. Itu kita pakai di perusahaan teknologi biasanya. Jadi kalau kita mau bikin sebuah fitur atau digitalisasi tertentu, kita analisa dulu effort plus benefit. Nanti kita mungkin bisa istilahnya meyakinkan manajemen tadi dengan cara memang membuat solusi yang paling mudah dan benefitnya paling gede dulu. Baru kita lanjutkan roadmap digitalisasinya seiring waktu dan seiring pembuktian dari solusinya itu sendiri. Mungkin itu ya, Mas. Ya, mungkin untuk lanjutannya ya, Pak Martin ya. Kalau seumpama misalnya karena memang di tahap awal begitu, apakah memungkinkan perusahaan misalnya dari dia sebelum mengadopsi digitalisasi, dia sudah mengeluarkan cost pasti itu sekian. Nah, ketika dia mau mengadopsi, bagaimana ini tidak melebihi dari cost yang biasa mereka keluarkan gitu. Karena di situ akan ada efisiensi, artinya diambil dari budget yang memang sudah pasti keluar di tiap bulannya, katakan seperti itu. Memungkinkan nggak untuk permulaan dengan formulasi seperti itu? Oke, pertanyaannya menarik. Jadi untuk sebenarnya cost versus ini ya, sebenarnya cost dari manual versus cost digital dengan benefitnya itu memang memang harus selalu dianalisa dulu. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan untuk istilahnya kita selalu fix dengan cost yang kira-kira direncanakan, jawabannya mungkin bisa dibilang kita bisa meminimalisir resiko. Karena sebenarnya kan kadang-kadang memang tantangan lumayan dinamis ya, apalagi di masalah infrastruktur. Kebanyakan kalau dari implementasi di tambang yang sering saya alami adalah masalah infrastruktur, di mana mungkin sinyalnya kurang baik, terus atau mungkin juga kebiasaan dari penggunanya yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi tertentu. Nah, jadi sebenarnya memang kita bisa pertimbangkan. Tadi kan Mas Muflif juga sudah menyampaikan ya, Mas Muflif, dari Pak Widodo ya, itu ada opportunity cost yang kadang-kadang kita bisa, sebenarnya sekarang mungkin nggak ada cost-nya gitu. Cuman kalau kita tidak melakukan proses fleet management dengan baik, itu ada opportunity cost yang hilang, apalagi misalnya di saat harga-harga lagi tinggi, seperti sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya untuk memastikan apakah biayanya bisa selalu fix, menurut saya itu bisa diminimalisir resikonya. Mungkin lebih sampai ke ke situ gitu, ke titik itu. Namun analisa benefit versus effortnya ini sebenarnya mungkin boleh diperkuat ya. Kalau misalnya memang dirasa pasti bisa, sebenarnya lebih dikit pun kalau benefitnya lebih banyak tetap untung gitu, Mas. Jangan lupa tadi itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Martin. Dan ada satu hal lagi, ini mungkin tempo hari juga pernah didiskusikan oleh Pak Iswanto, dan ini juga sebenarnya menarik kalau untuk diungkap juga di sini dan ditanggapi oleh Pak Widodo. Ini fleet management ini kan menjadi salah satu bidang yang bisa dibilang banyaklah diadopsi oleh perusahaan tambang dan terutama terkait dengan pengembangan teknologi digital. Tapi yang
SDM atau tenaga ahli yang menekuni bidang fleet management system ini masih minim. Berbeda halnya dengan bidang drill and blast misalnya, yang sudah ada leveling kompetensinya, kemudian ada sertifikasinya. Nah, padahal fleet management system ini juga nggak kalah penting gitu dalam rantai operasi pertambangan, apalagi kalau udah berbicara bagaimana penghematan bahan bakar. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak Iswanto ini, Pak? Kita tahu kalau blasting itu kan sebenarnya mereka punya forum yang resmi dan itu memang diadain tiap tahun. Ya, sebenarnya harusnya kalau kita mau menciptakan bibit-bibit ya, bibit-bibit fleet management guy-nya ini, entah dispatcher ataupun technical engineer dispatch itu sendiri, maka memang kita harus siapkan satu wadah sehingga semua user atau semua dispatcher itu bisa saling bertukar pikiran, sharing ya. Karena memang ada sebagian yang di perusahaan A melakukan B, di perusahaan B melakukan C. Dan sebenarnya itu kalau dikolaborasikan, sebenarnya dapat satu hal yang baru bagi masing-masing. Dodo ya. Para owner itu sebenarnya membutuhkan sumbangsih dari para kontraktor itu agar mereka bisa menekan biaya lebih hemat lagi. Jadi kalau para owner ini nggak bersatu untuk mengendorse ke satu wadah tertentu untuk dijadikan satu forum, mungkin kita akan kedepannya tetap akan bisa berjalan, tetapi apakah bisa memenuhi kebutuhan, itu mungkin bisa dalam waktu yang cukup lama untuk mempercepat pendewasaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Iswanto. Kalau pandangan dari Pak Widodo seperti apa, Pak? Ini terkait SDM ini, Pak. Terutama tadi kita juga menyimak bagaimana di PTBA juga berani gitu mengembangkan sendiri. Monggo, Pak. Kalau dari sisi SDM, memang di Bukit Asam ini kan rekrutnya kan sudah lama tidak melakukan rekrutmen, dan terakhir itu 2013. Bapak bisa bayangin 2013 ini 2022 ya. Baru 9 tahun Pak ada tenaga kerja baru gitu ya. Makanya speed up terhadap beberapa teman-teman yang memang betul-betul potensial itu lebih cepat dari zaman saya gitu ya. Nah, namun demikian kita tidak, terutama yang sudah tua-tua seperti saya ini kan harus menyiapkan teman-teman milenial ini bagaimana membuat sebuah lompatan di mana teman-teman milenial ini bisa berproduktiviti dengan baik dan lebih cepat. Caranya adalah bagaimana passion dia itu ada di mana. Teman-teman ini kan boleh dikatakan multitasking gitu ya. Dan pandangan terhadap sesuatu itu kalau kita kan otoritasnya masih level nasional, tapi teman-teman yang milenial dia sudah dunia, sehingga kalau kita bercerita banyak tentang sejarah mungkin dia bosan, tetapi kalau kita tentang ke depan next itu sesuai dengan apa yang menjadi ID-nya teman-teman milenial. Kami tidak menawarkan sejarah masa lalu, tapi kami menawarkan masa depan. Nah, di situ Pak kita sangat baik sekali untuk di Bukit Asam untuk mengelola SDM yang masih termasuk golongan milenial. Jadi intinya digitalisasi yang ada di tempat kita itu memang selain juga harus jalan, karena memang sebuah sistem itu tidak murni bisa dilakukan dengan optimal tanpa menggunakan teknologi. Gitu ya. Teknologi akan menjawab semua kesulitan yang controllable-nya itu tidak bisa kita tangani. Sehingga dari sisi SDM itu kalau di Bukit Asam secara kontinu dan ditargetin Pak ya, SDM kita tuh menargeti 1 minggu teman si ABC latihannya berapa kali dalam 1 bulan tuh, bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 bulan 3 bulan itu training apa saja itu menjadi KPI-nya teman-teman SDM, sehingga teman-teman di sini lebih bisa banyak melakukan inovasi lebih cepat gitu ya. Makanya kita tidak sungkan-sungkan ke KPC gitu ya. Tambang-tambang yang lebih besar dalam operasional shovel and truck, karena kan pengalaman kita masih menggunakan pada waktu itu kan masih menggunakan bagger ya,
Bagger yang itu merupakan beda dengan cara pengoperasian shovel dan hand truck. Kira-kira begitu sih jawaban kita. Mudah-mudahan membantu. Karena tadi sempat terputus ya suaranya. Iya, Mudah-mudahan bisa melengkapi. lagi di site ya, Pak? Iya, Pak. Di set kita kan agak jauh ke dalam tambang, Pak. Baik. Baik, Pak Widodo. Mungkin ini juga akan menarik kalau ada tanggapan dari Pak Martin ini, karena tadi kalau kita lihat tadi ini sudah ada beberapa produk gitu yang ditawarkan oleh Barito dan juga dikembangkan oleh anak-anak muda gitu, yang juga dikembangkannya di dalam negeri. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Martin, Pak? Oke, ini mengenai yang SDM itu ya, Mas Sofi ya. Ya. Yes. Jadi kurang lebih fleet management system ini secara SDM atau expert gitu ya, masih belum sebesar bidang lain seperti misalnya drill and blast yang sudah ada leveling kompetensi, sertifikasi dan sebagainya gitu. Padahal posisi fleet management system ini juga penting di operasi tambang. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Martin? Oke, mungkin kalau pandangan saya lebih dari sisi teknologinya, tapi ini ya untuk mengenai ini deh, misalnya kayak tadi sertifikasi kompetensi atau istilahnya perhatian lebih lah ya dari industri ke FMS. Memang menurut saya FMS ini salah satu bidang yang lagi istilahnya ya, lagi berkembang, maksudnya secara minat gitu. Jadi memang mungkin dulunya seperti itu, kayak Mas Mufti bilang. Cuman akhir-akhir ini saya kan ada ya ngobrol sama beberapa user juga dari pelanggan kami gitu yang menggunakan aplikasi, dan memang kita banyak ngobrol bahwa FMS ini sebenarnya mungkin belum benar-benar dirasa atau sudah dianalisa cost and benefit-nya secara garis besarnya itu seperti apa sih gitu. Orang-orang belum yakin sebenarnya, makanya jadi belum terlalu banyak perhatian ke sana. Tapi sudah banyak juga yang berhasil mengimplementasikan dan ternyata manfaatnya itu berasa banget gitu. Produktivitasnya yang meningkat. Seiring waktu sih menurut saya akan, dan pastinya akan ada perhatian lebih ke sini menurut saya pribadi. Dan memang kayak tadi, mungkin barrier utama itu salah satunya adalah bukan cuma SDM tapi memang biaya ya. Nah, bahkan sampai ke sekarang pun sudah mulai banyak juga yang mungkin sama-sama juga kayak perusahaan-perusahaan kayak kami gitu ya, itu yang mencoba menyediakan alternatif. Ya kita sebenarnya juga ikutan melakukan analisa kira-kira cost and benefit-nya yang seperti dengan solusi yang sekarang sudah ada di pasar itu seperti apa sih, seperti apa kita bisa memudahkan lagi bagi para pengguna untuk bisa mengimplementasikan dengan baik dan dengan harga yang lebih bersaing juga gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya ya mungkin lebih ke arah sedang berkembang kali ya, Mas Muhid. Mungkin belum dapat perhatian yang seharusnya, tapi ya pasti akan semakin. Ya, kalau dilihat detailnya pasti akan terus berkembang sih ini, Pak ya. Yes. Baik, terima kasih Bapak narasumber sekalian. Kita sudah sampai nih di penghujung acara, sudah mau jam 3 WIB ini. Mungkin sebelum kita tutup diskusi kita, mungkin akan ada closing statement ya untuk menutup gitu dari diskusi kita dari siang ke sore ini. Mungkin akan kita mulai dari Pak Iswanto, kemudian nanti Pak Widodo, dan terakhir Pak Martin. Monggo silakan Pak Iswanto. Ya, untuk rekan-rekan mungkin ada yang di perusahaan-perusahaan juga ya yang saat ini bekerja, yakinkanlah bahwa memang penggunaan FMS itu akan meningkatkan efisiensi. Ada data, ada seperti itu keuntungan yang nggak terlihat sebenarnya di dalam FMS yang harusnya bisa dibuka. Improvement itu harus dimasukkan ke dalam business case rekan-rekan untuk membangun atau meyakinkan ya manajemen agar bisa mengimplementasikan FMS. Improvement apa ya? Lihat aja nanti yang saat ini yang kurangnya di mana, itu dimasukin ke dalam business case, dihitungkan. Sehingga fungsi FMS ataupun pertambangan Indonesia secara keseluruhan itu bisa mengimplementasikan FMS dan memprovide data-data yang ujung-ujungnya akan digunakan oleh para stakeholders juga ataupun pemerintah, bahkan kadang-kadang mereka meminta juga data-data tersebut untuk mengukur tingkat efektivitas dari operasi. Baik Pak Iswanto, silakan Pak Widodo untuk memberikan closing statement-nya, Pak.
Baik, terima kasih Mas Hidayat. Pertama, terima kasih ke Majalah Tambang. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya fleet management saja yang disampaikan, sehingga kita dapat menikmati dinamika perkembangan teknologi ya, khusus untuk mining. Jadi siapapun yang hadir di kesempatan hari ini mungkin bisa mengikuti perkembangan itu dan bahkan tidak harus berbiaya mahal karena mungkin bisa dilakukan dengan cara online gitu ya. Yang kedua, penerapan fleet management system memang sudah selayaknya harus dilakukan untuk para owner mining jika ingin menghendaki proses pertambangan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tadi sudah disampaikan apa yang harus didapatkan dari software ini. Kita dapat menikmati penghematan titik tertentu sehingga dapat mengoptimalkan dan sekaligus dapat mendiagnosis mitigasi risiko yang akan timbul baik dari sisi unit ataupun dari sisi safety. Ya, itu bisa lebih cepat terupdate dengan kondisional monitoring secara real time yang ada di fleet management system. Kemudian dari sisi operator juga terjaga konsistensi operasionalnya mengendalikan dan mengoperasikan alat tersebut. Karena seakan-akan ada dua wilayah yang beda tetapi dia berkomunikasi by data. Nah, ini bisa membuat operator juga nyaman, kemudian dari sisi monitoring dashboard juga bisa menginformasikan kondisi-kondisi tertentu agar aktiviti ini bisa berjalan dengan baik dan safety. Mungkin itu Pak Hidayat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widodo. Silakan Pak Martin untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Siap. Mungkin kalau dari saya ingin menyampaikan aja lebih ke arah sebenarnya mungkin teman-teman di dunia bisnis tambang sendiri sudah lebih paham juga untuk benefit dari digitalisasi itu seperti apa. Cuma mungkin kalau dari saya menyampaikan bahwa balik lagi sebenarnya kan namanya kegiatan bisnis tambang ini sendiri apalagi itu selalu ada tantangan yang dinamis ya. Semua orang tuh berlomba untuk bisa menjadi lebih produktif, memberikan service atau kualitas dari barang yang juga terus meningkat supaya makin bersaing dan menguasai pasar. Dan pada akhirnya mereka semua akan melakukan inovasi untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi mungkin lebih ke arah gini, digitalisasi itu balik lagi memang bukan berarti nggak ada effortnya atau mungkin ini kayak obat yang bisa buat menyembuhkan apapun gitu. Mungkin nggak selalu begitu. Tapi dengan use case analysis, bisnis analisis, cost benefit analisis yang tepat, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iswanto dan Pak Widodo juga, sebenarnya digitalisasi ini bisa jadi kesempatan, opportunity buat bisnis untuk terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, dan menguasai pasar. Mungkin itu ya kira-kira, Mas Mufli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Iswanto dari Perwahapi Kutai Timur, kemudian Pak Slamet Widodo dari PT Bukit Asam Tbk, Pak Martin dari Barito Teknologi yang sudah berkenan sharing pengalaman dan best practice yang ada di perusahaan dan tentunya juga inovasi-inovasi teknologi yang dibuat oleh penyedia teknologi. Nah, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hingga sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, terutama kepada para narasumber, kemudian kepada Exxon Mobil Lubrikan yang mensupport kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan forum ke MC Mbak Rara. Baik, terima kasih untuk moderator kita Bapak Mufli yang telah membantu saya memandu jalannya materi dan juga sesi Q&A. Juga tadi terima kasih untuk para pembicara kita yang luar biasa pada siang menjelang sore hari ini, itu Bapak Iswanto, Bapak Slamet dan juga Bapak Philip pada Mobil Webinar Series hari ini. Mari kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah, spesial dari studio dan juga dari manapun Bapak Ibu berada ya.
Baik, sebelum kita ke pengunjung acara, saya akan memberikan polling pertanyaan untuk para audiens dan kepada para peserta diharapkan partisipasinya untuk menjawab polling yang akan tertera di layar Bapak Ibu masing-masing ya. Apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Sekali lagi, apakah Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil? Silakan langsung dijawab ya atau tidak. Karena tentunya yang seperti yang Bapak Ibu ketahui ini sangat amat penting bagi kami untuk mengetahui antusiasme Bapak Ibu nih ya. Di mana yang Bapak Ibu ketahui bahwa rangkaian webinar series kami ini sangat amat bergantung pada jawaban dan juga partisipasi Bapak Ibu. Karena ini sangat-sangat penting di mana kami ingin selalu memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu ya. Baik kualitas produk, service atau pelayanan dan juga knowledge ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pelumas yang baik itu akan selalu menjamin usia dan juga kesehatan mesin Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya Mbak Rara mau tahu, wah kalau saya sih yes ya. Baik Bapak Ibu silakan langsung dijawab apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk pelumas mobil. Silakan dijawab ya atau tidak. Dalam hitungan mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Polling ditutup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Baik, materi hari ini sudah disampaikan, sesi Q&A pun sudah, maka tibalah kita di pengunjung acara. Terima kasih sekali lagi tadi untuk moderator dan juga para pembicara yang luar biasa. Dan juga para audiens Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang telah berpartisipasi mengikuti webinar series hari ini dari awal sampai dengan selesai. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan dan selalu tegakkan protokol kesehatan 5M dalam bekerja. Akhir kata bukan Rara Gusta kalau tidak ditutup pantun ya Bapak Ibu ya. Ada rumah cantik sekali sebab dirawat sampai bersih. Cukup sekian webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di webinar series berikutnya. Saya Rara Gusta beserta kru yang bertugas di studio pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. An alarm goes off. A light comes on. Terima kasih Bapak-bapak semua, Mas Mufli semuanya. Terima kasih. And you make it possible. You move mountains. You harness wind. You make the things that make the day. From electricity to steel. From paper towels to water bottles. If your community needs it, you're working hard to get it to them. And MobileServe is here to help you get the job done, so you can go the extra mile and make smarter decisions for your business and your customers. We're here for you, so you can always be there for your community, every day. MobileServe. We stand with those who make the world work.